warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Saya Rifa Anisna sebagai moderator pada presentasi hari ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kohesi gramatikal pemacuan persona, demonstratif dan komparatif pada wacana tertulis di Twitter. Langsung saja saya persilakan pemateri yang pertama kepada Japon untuk memulai presentasinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Bisa. Baik, di sini saya akan menyampaikan latar belakang. Itu ada wacana merupakan satuan bahasa yang bermakna utuh dan menempati tataran tertinggi dalam hierarki gramatikal. Wacana dapat berbentuk lisan maupun tulisan serta memiliki kohesi dan koherensi. Seiring perkembangan internet dan media sosial, wacana tidak hanya muncul di ruang nyata tetapi juga di ruang cyber. Maka dari itu, analisis ini mengkaji wacana tulis di media sosial Twitter terkait pelecehan seksual pada mahasiswa Universitas Brawijaya dengan judul Analisis Kohesi Gramatikal Pemacuan Persona, Demonstratif dan Komparatif pada wacana tertulis di Twitter. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk kohesi gramatikal pemacuan persona pada wacana tertulis di media sosial Twitter. Yang kedua, bagaimana bentuk kohesi gramatikal pemacuan demonstratif pada wacana tertulis di media sosial Twitter. Dan yang ketiga, bagaimana bentuk kohesi gramatikal pemacuan komparatif pada wacana tertulis di media sosial Twitter. Selanjutnya ada tujuan proyek. Yang pertama, untuk mengetahui bentuk kohesi gramatikal pemacuan pada wacana tertulis di media sosial Twitter. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk kohesi gramatikal pemacuan demonstratif pada wacana tertulis di media sosial Twitter. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bentuk kohesi gramatikal pemacuan komparatif pada wacana tertulis di media sosial Twitter. Selanjutnya, manfaat proyek. Yang pertama ada manfaat teoritis, bahan untuk berdiskusi yang berkaitan dengan perspektif wacana nantinya. Yang kedua ada manfaat praktis, dapat memenuhi tugas mata kuliah studi wacana Indonesia. Selanjutnya metode proyek. Proyek ini menggunakan metode studi intelektual, sumber dan cara pengumpulan datanya, mengambil bahan dari internet, membaca, mencatat dan mengolah. Studi literatur. Ya, segitu saja dari saya. Selanjutnya Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian wacana. Menurut Tarigan 2009 halaman 19, wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan, yang mempunyai awal dan akhir nyata, disampaikan secara lisan atau tertulis. Selanjutnya, pengertian kohesi menurut Tarigan tahun 2009 halaman 96 mengemukakan bahwa kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana. Dan selanjutnya, pengertian kohesi gramatikal adalah keterpaduan antar unsur dalam wacana yang dibentuk melalui hubungan tata bahasa sehingga kalimat-kalimat dalam suatu teks saling terhubung dan membentuk makna yang utuh. Maka dari itu, kohesi gramatikal adalah kepaduan antar unsur dalam teks yang dibangun melalui hubungan gramatikal atau tata bahasa sehingga kalimat-kalimat dalam suatu wacana saling terikat dan membentuk kesatuan makna. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alicia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemacuan
pengacuan pada makalah ini. Yang pertama ada pengacuan persona, teman-teman. Di sini adalah pengacuan persona adalah kohensi gramatikal yang menggunakan kata ganti orang untuk merujuk atau pelaku atau partisipasi pada wacana. Contohnya, persona pertama saya, aku, kami, kita. Persona kedua kamu, kalian, anda. Persona ketiga dia, ia, dan mereka. Kemudian ada juga pengacuan demonstratif, yang dimana pengacuan demonstratif adalah kohensi gramatikal yang menggunakan kata petunjuk untuk merujuk pada benda, peristiwa, waktu, atau tempat dalam wacana. Contohnya seperti penunjuk tempat, ini, sini, itu, sana. Penunjuk waktu, sekarang, kemarin, saat itu, tersebut, penunjuk umum tersebut demikian. Kemudian ada pun pengacuan komparatif, itu di mana kohensi gramatikal yang menyatakan perbandingan antara satu unsur dengan unsur lainnya adalah wacana, sepertinya lebih, kurang, berbeda dengan, paling, dan juga sama. Maka daripada itu, mari kita langsung masuk ke pembahasan. Berikut beberapa contoh dari pengacuan. Maka dari sini dapat dijelaskan, seringnya ada di Twitter wacana mengenai pelecehan seksual yang melibatkan wakil kepala pelaksana 3 Rabu 2024 Rahmat Feriansyah ramai diperbincangkan di Twitter. Wacana ini disebut sebagai wacana multimodal karena dilengkapi dengan bukti-bukti berupa foto atau gambar. Lalu ditemukan penggunaan kohensi gramatikal pengacuan persona, demonstratif, dan komparatif yang membangun keperpaduan makna Twitter dan memperkuat posisi penutur. Bentuk-bentuk kohensi gramatikal atau pengacuan persona seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa pengacuan, yaitu pengacuan persona yang akan dijelaskan terlebih dahulu. Contohnya seperti saya dulu memang sering diingatkan bahwa jangan terlalu dekat dengan Ferry karena dia memiliki banyak sekali riwayat buruk. Tapi karena adanya manipulasi emosi dari Ferry, saya tidak percaya dengan omongan orang lain. Sampai akhirnya saya merasakan kebusukan itu sendiri. Seperti yang saya bacakan tadi, bentuk kohensi gramatikal pengacuan persona pada wacana tulis di Twitter mengenai pelecehan seksual berikut pada sudut pandang naratif seperti teks menggunakan naratif pertama tunggal, yaitu saya tadi sudah dijelaskan ya pada pemaparan sabar di awal. Yang kedua ada hal ini membuat teks menjadi persona dan juga emosional karena pembaca dapat merasakan pengalaman langsung pada korban seperti yang saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, sesekali teks berpindah ke narator ketiga atau omongan orang lain yang seperti yang sudah dibacakan oleh dia menceritakan apa yang diceritakan oleh temannya atau orang sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh Denis. Baik, di sini yang selanjutnya terdapat bentuk kohensi gramatikal pengacuan demonstratif. Nah, ini contohnya. Ini contoh wacananya. Terus bentuk kohensi gramatikal pengacuan demonstratif pada wacana ini menunjukkan sesuai. Misalnya dari kata ini, itu, dan kata tersebut. Contohnya, Ferry ini memiliki sifat temperamental, menunjukkan subjek yang sedang dibahas. Nah, ini juga ada contohnya, titik-titik merasakan kebusukan itu sendiri, merujuk pada manipulasi Ferry, dan contohnya ini yang itu tuh. Itu kebusukan itu. Yang selanjutnya ada bentuk kohensi gramatikal pengacuan komparatif. Dan ini contoh wacananya juga. Terus pada wacana ini jarang menggunakan bentuk komparatif formal, lebih, paling, atau tetapi ada implisit komparatif. Contohnya, memiliki banyak korban bahkan hingga saat ini. Implisit membandingkan Ferry dengan orang lain atau situasi sebelumnya. Contoh yang kedua,
banyak sekali korban Peri yang tidak berani speak up membandingkan jumlah korban yang berani versi yang tidak berani berbicara. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya kami di sini menyimpulkan bahwasanya dalam analisis wacana tertulis pada Twitter mengenai pelecehan seksual, kami dapat menarik kesimpulan bahwa kohesi gramatikal persona menggunakan narator pertama, yaitu saya, menciptakan kedekatan emosional dan memberikan sudut pandang yang jelas. Ada sedikit pergeseran ke narator ketiga saat menilai Peri, tetapi masih tetap dari perspektif korban. Lalu penggunaan kata demonstratif seperti ini dan itu membantu menekankan subjek. Namun beberapa referensi menjadi ambigu dan bisa disebelah. Dan terakhir, pada bentuk deklaratif eksplisit jarak digunakan hanya terdapat implikasi kuantitatif seperti banyak korban atau hingga hari ini. Penggunaan komparatif eksplisit dapat memperkuat penekanan pada perilaku Peri. Kelompok kami mengambil beberapa referensi dari ada beberapa ini pertama soalnya ada bukti baik. Terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan sebutkan nama dan kelompok. Oke. Perkenalkan, saya Rizka dari kelompok 5. Pertanyaannya, apa ada karakteristik khusus dari wacana tulis di Twitter yang membedakan dengan wacana tulisan formal lainnya? Mungkin dari kelompok lain ada? Tiris ih. Yang grupnya kirim. Saya Norisi Koma dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah pemajuan komparatif memperkuat opini penulisan di Twitter? Itu apakah pemajuan komparatif Memperkuat opini? di Twitter? Kalau ada apa pada naik, tuh apa dia? Tadi kirim 12 yang ini. Sama mana bisa gitu? Oh, iya udah kirim maaf. Ada tidak terkirim di grup. Nah, saya jualan teh. Kamu tadi sih dia. Si Randy. Hari dia. Hah? Padahal dia. Nah, tekan aku. Terus sarkas si ibu kata anak kenehnya. Enak kali dia mah. Cabai bu. Tapi tiris tapi apa? Kita kayak mau satu ya dia mah.
Guys, Maksudnya mana ada Kak Abi. Tidak ada. Menurut tapi kalau satunya menurut tapi kayaknya ready sama lo. Nah, Biasanya mau diganti sama Randy. tes. Udah mau mana? Kayak karena jodoh. Ibu daftarnya. Tapi untung ada banget. Kami mau jadikan di semalam. Kan mau lima perjalanan di rumah. Penting ya mah. Iya bayar dia takkan lama deh. Jawaban tuh satu persatu. Udah semua. Baik, sambil menunggu kelompok lain untuk memberikan pertanyaan, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan dari Nurul, yaitu pertanyaan dari Nurul yaitu apakah pemacuan komparatif Nurul? Apakah pemacuan komparatif memperkuat opini penulis di Twitter? Maka di sini sedikit saya jelaskan bahwa pemacuan komparatif umumnya memperkuat beberapa poin, yaitu membuat pertanyaan lebih tegas, persuasif, dan mudah dipahami. Jadi komparatif itu dikhususkan dalam 3 poin, yaitu membuat pertanyaan lebih tegas, persuasif, dan mudah dipahami. Maka daripada itu di sini kita lihat bareng-bareng ya bahwa adanya penegasan seperti seperti ini apa ya? Nih, bahwa di situ ada, saya dulu memang sering diingatkan bahwa kata sering diingatkan itu tertuju pada penegasan, yaitu pemacuan komparatif. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan daya persuasif ya. Di sini persuasif seperti menuliskan apa sih namanya? Jadi persuasif teh mengingatkan dari orang kedua. Contohnya teh seperti gini. Orang kedua teh udah sering ngasih tahu jangan terlalu dekat dengan Ferry, maka itu disebut sebagai persuasif karena si orang yang ngasih tahu ke si saya itu, ke yang Acap itu, bahwa jangan terlalu dekat dengan si Ferry, maka itu disebut sebagai persuasif. Kemudian yaitu ada menarik atau yang mudah dipahami. Agar mudah dipahami, maka si orang Acap itu teh membuat wacana yang dimana dapat lebih mudah dipahami oleh pendengar. Kayak gini, kan kalau dari orang yang dia dengar mah pastinya bakal berlibat-libat ya menjelaskan bahwa si Ferry gini. Sedangkan si Acap teh melakukan komparatif dengan merangkum sehingga dapat
lebih mudah dapat dipahami. Jadi dibuat serangkum ini, tapi bisa mendeskripsikan kalau si Pedi itu orangnya gini. Cukup sekian. Ya, ya. Oh, mana? Duanya. Saya dari kelompok 2 izin bertanya tentang tadi pemakaian persona. Ya. Nah, apa kata ganti iya di kalimat pada merujuk pada apa dan mengapa kata ini membuat teks lebih mudah dibaca kata iya yang tadi persona dicek. Persoalan mana dia? Kalimat. Iya, eta iya. Nomor 3. Persona ketiga. Kata ganti ya teh maksudnya mengapa kata ini membuat semuanya salah. Biasa dong maksakeun. Asli itu sengaja salah. Sok dan dikaji dulu ya, sekarang jawab dulu pertanyaan dari situ. Ya, izin menjawab sih Pak. Pertanyaan teh, apa karakteristik khusus dari wacana tulis di Twitter yang membedakan dengan wacana tulis formal lainnya? Wacana tulis di Twitter memiliki beberapa karakteristik yang membedakan secara signifikan dari wacana tulis formal lainnya. Seperti esai akademik, laporan bisnis atau artikel berita. Perbedaan utama ini sebagian besar berasal dari batasan platform dan sifat interaksi serta real time dari media sosial itu sendiri. Terus karakteristik khusus nate, singkat dan padat, bahasa formal dan kolokial, kaya akan unsur visual dan simbolik, interaktivitas tinggi, kecepatan dan sifat real time, campur kode, dan struktur narasi yang terfragmentasi. Caranya sudah dengar sih ya.
Dari kelompok 3 ingin menanyakan, kan itu kan persona pertama, persona kedua, persona ketiga. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah dari persona pertama, kan biasanya dari persona pertama itu kata saya, aku, kami, kita itu mengandung emosional gitu ya, katanya teh saya. Masih. Ini kayak kedekatan gini kan dari kedekatan kita. Nah, sejauh mana penggunaan narator persona pertama dari kata saya dalam wacana tulisan tentang pelecehan seksual maupun memperkuat objektivitas analisis wacana. Wow, panjang banget. Kenapa? Karena bisa boleh dulu di penjara nggak bisa. Mau aku mau dibantu hanya tapi baju aku kalau aku balik cepat. Mau untuk jajan kan chat ya teman-teman. Kalau lagi di sana Randy mau Cina. betul sih aku menganalisis dari pertanyaan Ibu pakai unis Saheta. Ini luasan. cantik. Iya, weh, soalnya izin bertanya karena meskipun sedikit masih bingung ya, tentang wacana persona, terus wacana analitik, demonstratif, terus dijadikan komparatif. Karena begitu masih karena bingung. Bukan sih, menurut pendapat kalian penggunaan Kesimpul apa? yang maksudnya ame kita ngerti oke karena penggunaan poesi gramatikal persona dia cukup tinggi persona dia apakah dapat mempengaruhi kejelasan makna yang dibuat tadi interpretasi iya namun tadi itu kumaha? Menurut pendapat kami, penggunaan poesi gramatikal persona teh apakah dapat mempengaruhi kejelasan makna dalam teks tadi anu kalian dijelaskan untuk X atau Twitter? Twitter. Ya sami kan. dimarahi untuk bisa. Aku paling panik saya baru oke. Kita sudah kasih beres. Orang kayak orang mana camping Jadi pertanyaan dari Dewi sejauh mana? Jauh dari Dewi yaitu sejauh mana penggunaan narator persona pertama saya untuk pertama dalam wacana Twitter tentang pelecehan seksual maupun memperkuat objektivitas analisis wacana sangat
Sangat jauh karena apa? Karena dari mana yang telah dilihat dari contoh banyak sekali kata ini ya, kata persona pertama bisa dibaca. Saya ya. Udah bisa dihitung berapa saya. Di situ tuh dapat dipahami bahwa sangat jauh karena dari sini hasil analisis kami lebih banyak analisis pemacu persona dibandingkan yang lain, karena seperti yang telah kita ketahui bahwa pemacu persona itu menceritakan menjelaskan mengenai diri sendiri kayak gitu kan, maka dari situ teh lebih sering disebut sehingga sejauh mana penggunaan kata persona sangat jauh karena sangat penting. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Randy, yaitu menurut pendapat kami penggunaan kohesi gramatikal persona dapat mempengaruhi kejelasan wacana karena persona saya itu berfungsi sebagai penanda rujukan yang menentukan siapa berbicara, terus tentang siapa dan kepada siapa suatu tuturan diarahkan. Kayak tadi wacana ini yang menjelaskannya itu temannya. Jadi si kohesi gramatikal persona saya, yang kohesi gramatikal persona pertama yaitu kata saya itu mengidentifikasi pelaku, korban atau pihak yang dibicarakan. Kayak contohnya, saya mengalami pelecehan itu atau saya melaporkannya ke pihak kampus kayak gitu. Oh, seperti itu. Bahkan penggunaan kohesi gramatikal persona ini konsisten yang membuat si alur wacananya teh mudah diikuti dan membuat si pembaca itu merasakan apa yang si korban itu rasakan. Atau kurang. Udah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya kepada kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon dimaklumi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.